Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zafira Hanifah dari Prodi Psikologi D dengan NIM 210207157. Dengan ini, saya memenuhi tugas UAS Psikologi Kepribadian dan akan sedikit sharing tentang teori Rotter dan Michel. Rotter bernama lengkap Julian B. Rotter, lahir pada tanggal 22 Oktober 1916 di Brooklyn, New York, United States, dan meninggal pada tahun 1995. Rotter berkuliah di jurusan kimia yang mana ia tertarik pada psikologi. Lulusan Brooklyn College pada tahun 1937. Rotter juga banyak meraih penghargaan. Rotter membangun teorinya atas hipotesis-hipotesis yang ia buat. Terdiri dari 5 hipotesis yang mendasari teorinya, yaitu yang pertama, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Di sini, Rotter meyakini bahwa munculnya perilaku itu dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor personal. Yang kedua, kepribadian yang dapat dipelajari. Melalui masa lalu, walaupun tidak bersifat konstan, Rotter beranggapan bahwa kepribadian dapat dirubah selagi individu tersebut memiliki keinginan atau kemauan. Yang ketiga, stabilitas pada kepribadian manusia, di mana manusia akan belajar dari evaluasi pengalaman-pengalaman barunya. Yang keempat, motivasi yang memiliki tujuan. Rotter mendefinisikan bahwa suatu pergerakan manusia memiliki tujuan yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, mengantisipasi masalah. Di sini, manusia dapat mengatasi masalah dan melakukan evaluasi dalam penguatan. Setelah itu, didasari oleh 5 asumsi hipotesis dasar, Rotter pun membangun teori kepribadiannya yang dimana prediksi dari perilaku manusia yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah memprediksi perilaku spesifik, yang kedua memprediksi perilaku umum, yang ketiga perilaku maladaptif, dan yang keempat psikoterapi. Dimulai dari perilaku spesifik, Rotter itu membagi atas 4 variabel yang akurat dalam satu situasi spesifik. 4 variabel tersebut, yang pertama ada potensi perilaku. Potensi perilaku adalah beberapa respon yang dimunculkan dalam satu waktu dan tempat. Misalnya, seperti seorang anak yang pergi ke mall dan ia melewati toko mainan. Akan terjadi beberapa kemungkinan perilaku yang muncul. Mungkin yang pertama, anak tersebut hanya melewati toko mainan tanpa meliriknya. Yang kedua, anak kecil akan melihat dan masuk ke dalam toko, akan tapi dia tidak membeli apapun. Yang ketiga, perilakunya seperti anak. Perilaku ketiga, yaitu anak tersebut akan masuk, memilih mainan, dan meminta kepada orang tuanya untuk membelikan mainan yang ia pilih. Nah, di sini terlihat dalam satu situasi, anak kecil yang mendatangi toko mainan, terdapat 3 perilaku yang diprediksikan. Variabel yang kedua yaitu ada ekspektasi. Ekspektasi adalah penguatan orang yang akan terjadi dalam suatu situasi. Ekspektasi juga terbagi menjadi 2, ada ekspektasi spesifik dan ekspektasi umum. Contoh dari ekspektasi umum, panggil saja Andi, itu seorang anak laki-laki yang bersekolah di SD, kelas 6 SD, di mana ia selalu mendapatkan nilai yang tinggi, ujian-ujian yang ia jalani selalu mendapatkan nilai yang bagus. Di situ, ia akan berekspektasi bahwa dia akan mendapatkan ranking dan juara di kelas. Kemudian, contoh dari ekspektasi spesifik, di mana diambil lagi dari kisah Andi yang selalu rajin belajar. Di satu sisi, contoh seperti mata pelajaran matematika yang banyak sekali orang-orang kesusahan. Proses belajar matematika dan pelajaran-pelajaran lainnya yang Andi lakukan itu sama, akan tetapi di dalam mata pelajaran matematika, Andi yang berekspektasi nilainya akan tinggi, terdapat pengecualian, dan nilainya yang keluar pun tidak memuaskan dari mata pelajaran lainnya. Variabel ketiga yaitu nilai penguatan. Nilai penguatan adalah suatu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu, di mana probabilitas terjadinya penguatan yang berbeda-beda setara. Kemudian yang keempat ada situasi psikologi. Situasi psikologi adalah sifat pribadi perilaku yang berasal dari interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Contoh seperti manusia yang kehilangan orang tersayangnya seperti ibu, bapak, kerabat, sahabat, atau yang lainnya. Orang tersebut akan shock, kaget, dan terdiam sejenak.
Situasi psikologis yang harus diperhitungkan bersamaan dengan ekspektasi dan nilai penguatan dalam menentukan probabilitas dari suatu respon. Kemudian yang kedua, yaitu memprediksi perilaku umum, terbagi atas ekspektasi umum, kebutuhan, kontrol internal dan eksternal, dan interpersonal trust scale. Yang pertama, ada ekspektasi umum. Di sini, tingkah laku akan dipengaruhi oleh reinforcements yang diperoleh pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kedua, yaitu kebutuhan. Perilaku yang dapat dilihat oleh orang lain seperti menggerakkan mereka ke arah suatu tujuan untuk kebutuhan. Rotter juga membagi kebutuhan menjadi dua, yaitu ada kategori kebutuhan dan komponen kebutuhan. Yang pertama, kategori kebutuhan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada pengakuan status. Manusia membutuhkan pengakuan serta status dalam pandangan orang lain. Yang kedua, ada dominasi, perilaku manusia agar dapat memiliki kekuasaan. Terus ada kemandirian, manusia membutuhkan suatu kebebasan. Yang keempat, ada perlindungan ketergantungan. Berbanding terbalik dari manusia yang membutuhkan perhatian orang lain serta dilindungi dari sesuatu yang menyakitkan. Kemudian ada cinta dan afeksi. Manusia yang ingin diterima oleh orang lain serta dirinya dianggap ada. Ada kenyamanan fisik, yaitu perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan kesehatan serta keamanan fisik. Kemudian pembagian kebutuhan yang kedua, yaitu ada komponen kebutuhan. Ada potensi kemungkinan. Di sini potensi kemungkinan itu adalah potensi kebutuhan seseorang yang ditandai terpenuhi atau tidaknya bergantung pada nilai atau frekuensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian ada kebebasan bergerak. Seseorang dapat berperilaku dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti memiliki pakaian yang ia suka, memakan makanan yang ia suka, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai kebutuhan. Di sini menjelaskan bahwa nilai kebutuhan sebagai rata-rata nilai preferensi dari seperangkat penguatan yang berhubungan secara fungsional. Kemudian, poin ketiga dari memprediksi perilaku umum ada kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal adalah sumber kontrol yang berada dalam diri mereka sendiri. Kalau yang eksternal itu bersumber dari kontrol yang dikendalikan oleh dorongan-dorongan dari luar, seperti dorongan perilaku teman, sahabat, atau sebuah keberuntungan. Bisa juga dari keluarga. Poin yang keempat dari memprediksi perilaku umum ada interpersonal trust scale. Di sini Rotter menyebutkan bahwa keyakinan berkomunikasi dengan orang lain sebagai kepercayaan antar pribadi. Rotter mengembangkan interpersonal trust scale dengan menggunakan beberapa orang untuk diamati. Dengan hasil bahwa kepercayaan orang yang tinggi tidak mudah percaya ataupun naif. Seperti tidak gampang disakiti dengan sikap dapat dipercaya, terlihat memiliki banyak karakteristik yang dianggap halayak sebagai hal yang positif serta hal yang diinginkan. Kemudian lanjut ada perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif ini adalah perilaku bertahan. Apapun yang gagal yang menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang ia inginkan. Dan yang terakhir dari teori Rotter yaitu psikoterapi. Ia adalah sebuah praktek psikologi. Bagaimana cara membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antar satu dengan orang lain. Melalui interaksi dalam praktek psikoterapi, individu melakukan pembelajaran dalam situasi sosial. Terapis harus berusaha mengurangi perbedaan antara nilai kebutuhan dengan kebebasan bergerak. Bernama lengkap Walter Mischel yang lahir pada tanggal 22 Februari 1930 di Wiener, Austria, dan wafat pada tanggal 12 September 2018 di New York. Beliau berkuliah melalui beasiswa di New York University, tertarik pada bidang seni. Awal ketertarikan Mischel terhadap psikologi kognitif sosial pada tahun 1956, di mana saat ia mendapatkan gelar doktor. Mischel memiliki pencapaian yaitu menerima penghargaan psikologi Grawemeyer dari University of Louisville pada tahun 2011. Tahun 2002, American Psychology Association mengklasifikasikan Mischel di tempat ke-25 dalam daftar psikologi yang paling banyak dikutip selama abad ke-20 ini. Mischel memiliki dua tipe teori. Yang pertama yaitu kepribadian sebagai entitas dinamis yang termotivasi oleh dorongan, persepsi, kebutuhan, tujuan, dan ekspektasi. Yang kedua,
kepribadian sebagai fungsi dari sifat atau di posisi personal yang relatif stabil. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Michel memiliki latar belakang dari teorinya. Yang pertama ada paradoks konsistensi. Misalnya orang awam atau psikolog profesional apakah secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku suatu situasi yang disebut sebagai paradoks konsistensi. Yang kedua, interaksi manusia. Situasi Michel dapat melihat bahwa manusia itu bukan wadah kosong tanpa adanya sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Michel juga memiliki sistem dalam teorinya. Di sini menjelaskan bahwa keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Yang pertama ada prediksi perilaku. Konsep ini tuh menyatakan bahwa prediksi perilaku yang bersandar sepenuhnya kepada pengetahuan tentang bagaimana dan kapan beragam unit kognitif dan afektif diaktifkan. Yang kedua ada variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif variabel-variabel situasi dan sifat-sifat pribadi dapat ditemukan dengan cara mengamati keseragaman dan keragaman respon dari seseorang pada situasi tertentu. Inti dari variabel situasi itu tuh dimana seseorang akan membentuk perilaku sesuai situasi yang sedang ia hadapi. Contohnya, seseorang yang melihat film emosional, maka variabel situasi yang keluar itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan karakteristik pribadi individu tersebut. Yang ketiga ada afektif dan kognitif. Pada tahun 1973, Michel menemukan variabel kepribadian yang relatif stabil, tumpang tindih dan berinteraksi dengan situasi yang menentukan perilaku. Kelima variabel itu adalah strategi pengkodean, kompetensi dan strategi pengaturan diri, ekspektansi dan keyakinan, tujuan dan nilai, dan respon-respon afektif. Rotter dan Michel telah mengembangkan teori pembelajaran untuk manusia yang berpikir, dan juga memberikan nilai dan terarah pada tujuan dibandingkan untuk hewan laboratorium. Terdapat beberapa kritik-kritik terhadap teori mereka. Kritikan pertama, di mana teori ini telah menghasilkan banyak penelitian dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, sifat empiris dari kedua hasil kerja Rotter dan Michel mengeluarkan teori ini untuk dapat dikaji ulang dan diverifikasi. Namun, rumusan prediksi dasar dan rumusan prediksi umum bersifat hipotesis dan tidak dapat dikaji secara akurat. Yang ketiga, gagasan Rotter atas psikoterapi cukup eksplisit dan merupakan panduan yang cukup membantu bagi terapis. Tetapi teorinya tidak praktis. Sementara, kalau dari teori Michel hanya cukup berguna untuk terapis, guru, dan orang tua. Yang keempat, Rotter itu sangat berhati-hati dalam mendefinisikan istilah yang sama, dan ia tidak akan memiliki dua arti atau lebih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang perbedaan apa sih antara teori Bandura dan teori Michel. Di sini perbedaan antara Bandura dan Michel adalah dalam teori Bandura menjelaskan bahwa teori kognitif itu lebih cenderung memperhatikan tentang proses diri, di mana proses diri dalam berpikir yang melibatkan tujuan individu, evaluasi diri, dan kepercayaan tentang kemampuan dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori Michel atau Walter Michel, ia menjelaskan bahwa karakteristik dari seseorang tentang dimensi-dimensi yang bersifat umum, serta memberikan kesimpulan untuk setiap rata-rata perilaku mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.